Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Lintang sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Akuntansi kelas 2023G. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul Inovasi Limbah Tempurung Kelapa Menjadi Briket dengan Berdaya Saing Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nauril Agna Arif dengan NIM 198 dan rekan saya. Saya Berliana Jaya Rahmadani dengan NIM 230806941171. Perkenalkan, nama saya Hansreja Alita dengan nomor NIM 230806941183. Saya Nabila Putri Sonia dengan NIM 230806941194. Saya akan memaparkan mengenai latar belakang munculnya ide kami, yaitu inovasi limbah tempurung kelapa menjadi briket berdaya saing internasional. Nah, munculnya ide ini berawal dari banyaknya masyarakat yang mengeluhkan adanya asap yang ditimbulkan dari proses pembuatan makanan yang dilakukan dengan pembakaran, seperti pembuatan sate, jagung bakar, dan ikan bakar. Tidak hanya itu, adanya asap yang merupakan hasil dari proses pembakaran juga dapat merusak lingkungan. Mengacu pada beberapa hal tersebut, perlu adanya alternatif lain yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan dan masyarakat saat ini, yaitu dengan menggantikan arang yang digunakan pada proses pembakaran dengan briket tempurung kelapa. Produk briket ini yang kami hasilkan sebisa mungkin tidak menghasilkan asap dan bau, serta menghasilkan suhu yang lebih stabil. Selain itu, kami juga melihat potensi ekspor briket yang besar, terutama pada negara di Asia dengan 4 musim. Mereka dapat menggunakan briket ini sebagai pengganti penghangat ruangan dari listrik di musim dingin. Terbukti dengan data BPS bahwa nilai ekspor arang kelapa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 23% dengan nilai ekspor mencapai 4.130 US dollar dan jumlah ekspor arang batok kelapa pun meningkat sejak 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar sasaran. Pertama, segmentasi dari produk ini merupakan pabrik yang menggunakan briket sebagai bahan bakarnya, importir dan industri yang menyalurkan kepada masyarakat di negara tersebut. Kedua, target pasar kami fokus pada negara Asia terlebih dahulu. Ketiga, pemosisian briket tempurung kelapa merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen secara langsung untuk berdagang. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi umum lingkungan. Produksi kelapa Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 17,13 juta ton, di mana angka tersebut mengungguli Filipina. Dalam produksi sebanyak itu, tentu saja limbahnya akan baik juga. Nah, pemanfaatan sampah tempurung kelapa menjadi briket sangat efektif untuk bisa mengurangi sampah tempurung kelapa yang menumpuk di lingkungan sekitar. Selanjutnya, analisis sumber daya dan peluang pasar. Pertama ada strengths, kedua ada weakness, ketiga ada opportunities, keempat ada threats. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis ekonomi dan keberlanjutan usaha. Analisis keuangan menggunakan perhitungan kapasitas produksi sebanyak 1000 kilo selama 4 bulan. Jadi rincian biayanya adalah seperti yang dapat dilihat tersebut. Lalu total modal awalnya senilai 12 juta. Kemudian menghitung harga jual dan ketemu hasilnya Rp13.200 per kilo. HPP atau harga pokok penjualan ketemu hasilnya Rp8.175 dibulatkan menjadi Rp8.000 dan omsetnya senilai Rp13.200.000. Laba bersih ketemu Rp5.025.000. BEP produksi ketemu 735,57 kilo. Lalu BEP harga itu senilai Rp9.732.824,42. Lalu R bersih rasio itu 1,61. Payback period ketemu hasilnya 2,94 dibulatkan menjadi 3 bulan dan return on investment itu ketemu hasilnya 62,46%. Selanjutnya adalah proyeksi cash flow atau arus kas. Perhitungan proyeksi ini dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebanyak 5% setiap 4 bulan. Jadi ini kas awalnya itu senilai 12 juta sesuai dengan modal awal tadi. Lalu pendapatan penjualannya ini naik sebesar 5% setiap 4 bulannya. Biaya peralatan hanya dihitung 1 kali pada bulan 1 sampai bulan keempat. Lalu biaya bahan baku ini juga mengalami kenaikan sebesar 5%. Biaya transportasi tetap, biaya lain-lain juga tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produksi. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ada yang pertama mesin cetak, lesung, tempurung kelapa, tepung tapioka, dan air. Lalu tahapan produksinya yang pertama mengeringkan tempurung kelapa yang basah. Yang kedua meletakkan tempurung kelapa ke dalam drum. Yang ketiga peletakan pertama sebanyak seperempat drum. Yang keempat membakar tempurung kelapa di dalam drum kurang lebih selama 5 jam. Lalu yang kelima menutup sela-sela di bawah drum menggunakan tanah basah dan menutup bagian atas drum dengan karung basah dan plastik tebal. Yang keenam setelah dibakar mengambil hasil pembakaran arang tempurung kelapa tersebut. Yang ketujuh, ditunggu hingga halus. Yang kesembilan, mencampurkan serbuk arang dengan tepung tapioka dengan perbandingan 8,5 dibanding 1,5.
Yang ke-10, mencetak hasil pencampuran menggunakan alat pencetak. Yang ke-11, mengeringkan arang briket selama 36 jam. Yang ke-12 atau yang terakhir, melakukan pengemasan briket tempurung kelapa. Selanjutnya adalah pengemasan dan labelisasi. Jadi terdapat dua pilihan untuk pengemasan briket, menggunakan inner box atau menggunakan plastik dengan berat bersih 1 kg per kemasan. Dimana nanti jika dimasukkan ke dalam inner box itu beratnya menjadi 5 kg yang terdiri dari 5 plastik yang memiliki berat 1 kg per kemasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Metode pemasaran yang kita lakukan menggunakan dua cara, yaitu iklan pada media sosial media dan marketplace atau menggunakan website. Kita juga menawarkan produk kita ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan briket secara langsung. Yang selanjutnya adalah mengenai tahapan pengerjaan. Jadi pada tahap awal dalam pengerjaan briket tempurung kelapa adalah persiapan awal produksi. Lalu dilanjutkan pada tahapan melakukan riset dan strategi dalam pemasaran. Tahap selanjutnya adalah pembelian bahan baku seperti tempurung kelapa, tepung tapioka, serta pembelian alat penunjang produksi seperti mesin cetak. Setelah melakukan pembelian alat dan bahan yang diperlukan, kita akan memasuki tahapan pembuatan briket tempurung kelapa. Lalu dilanjutkan dengan tahapan pelabelan pada produk yang telah melewati tahap produksi. Tahap selanjutnya adalah melakukan publikasi seperti pembagian brosur, memasang iklan, dan lain-lain, serta melakukan pemasaran terhadap produk. Tahap terakhir adalah evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah anggaran biaya dengan jumlah dana dari Belmawas sebesar 10 juta dan perguruan tinggi sebesar 2 juta, sehingga total keseluruhan yaitu 12 juta. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan unacooling, yang kedua adalah kegiatan perencanaan konsep, yang ketiga adalah kegiatan pembelian alat dan bahan, keempat adalah kegiatan produksi yang dilaksanakan pada bulan pertama hingga bulan keempat, pada minggu ke-1 dan 2 yang dilakukan oleh semua anggota. Yang kelima adalah kegiatan pengemasan yang dilakukan pada bulan pertama hingga bulan keempat. Yang keenam adalah kegiatan promosi dan pemasaran. Yang ketujuh adalah kegiatan evaluasi. Yang kedelapan adalah kegiatan penyusunan laporan kemajuan yang dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu pertama hingga bulan keempat, minggu pertama.